Shalom adik-adik, selamat jumpa kembali, selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita ibadah, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Karena kita mau membaca Alkitab. Adik-adik, untuk adik-adik yang TK dan Batita, bisa minta tolong papa mama yang membacakannya ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Mazmur 68 ayat 35 sampai 36. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kamil hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Mazmur 68 ayat 35 sampai 36. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan, Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kakak bisa menyapa kalian yang sudah duduk manis di depan laptopnya atau komputernya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua sama-sama melipat tangan kita, menutup mata kita dan menundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun Tuhan dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi.
Dan sekarang kami semua mau bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus, agar kami boleh mengerti apa yang hendak disampaikan oleh kakak layan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kau juga berkati Kak Vita yang akan melayani kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami juga boleh mengerti apa yang hendak disampaikan Kak Vita pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita, membaca Alkitab yang terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah dapat, Kakak akan memberi waktu adik-adik untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang Kakak akan bercerita tentang bacaan kita tadi. Siapa yang masih ingat cerita tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa ketika menyeberang Laut Teberau? Ya, kali ini cerita kita masih tentang perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Setelah Musa meninggal, dia digantikan oleh Yosua. Kali ini mereka berangkat dari Sitim menuju ke Sungai Yordan. Di sana mereka bermalam selama 3 hari. Lalu setelah 3 hari, Yosua memerintahkan kepada pasukan pengaturnya untuk mengelilingi perkemahan mereka, dan Yosua juga memberi arahan bagaimana caranya untuk bisa menyeberang Sungai Yordan. Ada 3 perintah yang diberikan Yosua kepada bangsa Israel untuk mereka bisa menyeberang Sungai Yordan. Yang pertama, bangsa Israel harus hidup kudus. Mereka harus menjaga sikap mereka tetap kudus, tetap berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi perbuatan yang jahat, supaya mereka bisa melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka harus mengikuti arak-arakan tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi. Tabut perjanjian ini adalah tanda kehadiran Tuhan. Mereka harus fokus pada tabut perjanjian, karena begitu tabut perjanjian diangkat, mereka harus berdiri dan berjalan maju. Yang ketiga, Yosua memberi arahan kepada para imam Lewi supaya mereka mencelupkan kaki mereka pada Sungai Yordan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Seketika itu juga air Sungai Yordan surut dan Sungai Yordan menjadi kering, sehingga bangsa Israel bisa dengan selamat menyeberangi Sungai Yordan. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel hidup menurut perintah Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan di mana mereka menghadapi kesulitan pada saat itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari cerita tadi? Cerita tadi itu bisa
kita ambil untuk kehidupan kita setiap hari, yaitu ketika kita merasa susah, merasa ada tantangan, ada kesukaran, ada sesuatu yang mengganggu hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup tetap kudus, tetap melakukan hal yang baik, tetap meminta pertolongan Tuhan, sehingga kita akan melihat Tuhan menolong kita. Contohnya, pasti kita pernah mengalami tantangan, kesukaran, waktu kita mau ulangan, kita harus belajar, harus berdoa dengan bersungguh-sungguh. Lalu ketika kita ada kesempatan di kelas untuk mencontek, ada kesempatan nyontek, tetapi kita tidak melakukannya. Itu berarti kita hidup berkenan di mata Tuhan, tidak melakukan hal yang salah. Lalu ketika ada teman yang melakukan hal yang jahat pada kita, yang nakal kepada kita, kita mau membalas, tetapi kita berusaha supaya kita bisa memberi maaf kepada mereka. Itu adik-adik yang bisa kita lakukan, yaitu hidup menjaga sikap kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetap supaya kita tidak melakukan hal yang jahat, sehingga kita bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Sekian cerita dari kakak pada hari ini. Adik-adik, kita akan buat aktivitas tentang tabut perjanjian Allah. Adik-adik, bahan yang diperlukan hanya ada gunting, lem, dan kertas origami, juga satu kertas yang besar untuk alasnya ya adik-adik. Adik-adik, kita akan buat bentuknya seperti ini. Pertama kali kita buat sayap adik-adik. Ini sayapnya. Terus kita akan buat lagi untuk tabut perjanjiannya dengan variasinya seperti ini. Kita akan buat malaikatnya juga. Ini tadi sayapnya, ini malaikatnya. 2 orang malaikat. Ini kepala malaikatnya. Kita akan buat seperti bentuk pola ini ya adik-adik. Terus nanti untuk gagang tabut perjanjian kita akan buat seperti ini adik-adik. Adik-adik, setelah kita lihat tadi, kita akan lihat hasil jadinya yang sudah dibuat seperti ini adik-adik. Ini adalah tabut perjanjian dengan gagangnya kita tempel tadi, dan malaikatnya kita tempel seperti ini adik-adik. Tapi sebelumnya kita tempel dulu segitiganya ya adik-adik ya. Segitiga ditempel, kemudian kepalanya, kemudian sayapnya. Ya, adik-adik, demikian aktivitas hari ini. Terima kasih. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan
adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan ini. Kiranya Kau menerima dari tangan-tangan kami, berkati tangan-tangan kecil kami Tuhan, sehingga apa yang sudah kami berikan menjadi berkat untuk perluasan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak bersyukur. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Sikap doanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan cerita, mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong, supaya apa yang kami dengar bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, untuk adik kakak kami. Tuhan tolong berikan kesehatan kepada mereka, supaya kami semua tetap sehat dalam lindungan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan tolong negara dan bangsa kami, Bapak Presiden bersama seluruh stafnya yang berusaha untuk bisa membawa negara kami keluar dari pandemi ini ya Tuhan. Berikan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, sehingga bisa mengambil keputusan kebijaksanaan yang terbaik ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Ora et Labora. Tuhan berkati, Tuhan tolong, supaya kami juga bisa mempunyai tempat ibadah yang tetap ya Tuhan. Berkati seluruh pelayan, pendeta, majelis, Tuhan tolong semua yang melayani, supaya semua bisa melayani dengan kesungguhan hati ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau mau mendengar doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.